Ya, teman-teman, apa kabarnya? Bagaimana kondisi teman-teman, kondisi khususnya kondisi akun teman-teman setelah 1 hari penurunan tarif ya? Apakah akunnya makin gacor atau justru malah sama saja, malah pendapatan yang kurang ya, teman-teman ya? Oke ya, secara pribadi, buat saya pribadi ya, tidak ada yang berubah secara signifikan karena baru sehari ya. Jadi customer itu belum banyak yang tahu soal penurunan tarif. Jadi customer yang biasa menggunakan layanan aplikasi selain Gojek, mungkin kebanyakan belum pada tahu kalau tarif Gojek. Saya bicara khusus di Kota Serang ya, teman-teman ya, karena saya tidak tahu kalau di daerah lain di luar Kota Serang apakah tarif itu turun apa tidak ya. Turun apa jadi pengguna aplikasi selain Gojek kemungkinan belum ada yang tahu gitu kan, kalau misalkan tarif Gojek itu sudah turun. Kalau saya bisa kasih saran, mestinya pihak Gojek ini menginformasikan atau mempromosikan diri atau memberi iklan lah kepada masyarakat bahwa tarif Gojek turun. Ya bagaimana caranya? Yaitu itulah PR-nya. Jadi kalau ya paling tidak sebagai contoh ya, ketika tarif turun ya, misalkan pasang spanduk atau baliho atau banner-banner ya di pinggiran jalan gitu, untuk kemudian masyarakat bisa melihat bahwa Gojek pasti ada jalan gitu. Dan artinya ada actionnya gitu dari pihak Gojek ya, pihak kantor Gojek gitu. Jadi ya mudah-mudahan saja untuk kedepannya customer yang menggunakan layanan aplikasi selain Gojek berpindah ke Gojek ya. Ya karena saya pribadi driver Gojek ya, jadi harapan saya ya banyak customer yang pindah ke aplikasi Gojek ya, gitu. Jadi kan tarif sekarang ini kan untuk pendapatan bersih yang saya terima itu, driver terima itu 8.400 ya, untuk jarak tempuh minimum ya. Jadi masih terbilangnya masih tinggi Gojek ya dibandingkan aplikasi sebelah ya, si kuning ya. Cuman kan kalau dilihat dari segi aplikasi jauh dong ya. Aplikasi Gojek ini sudah update berkali-kali dan ya sudah terpercaya lah kalau mau saya bandingkan gitu ya. Jadi artinya di sini saya bukan merendahkan aplikasi sebelah, tidak ya teman-teman ya. Jadi buat saat ini, sehari setelah penurunan tarif, tidak ada perubahan yang signifikan ya. Justru yang dirasakan sekarang masih terasa berat karena kaget dengan tarif yang tidak biasa gitu ya. Udahlah, saya sedang menyesuaikan diri di sini kan. Histori lokasi yang tidak ada karena handphone saya perangkatnya saya baru, jadi kan masih mengejar histori lokasi ya. Jadi harus mengejar jumlah order yang lebih banyak lagi gitu artinya. Oke teman-teman, coba saya sedikit record ya untuk pendapatan hari ini ya. Hari ini saya sore ini, aduh masih berat teman-temannya. Di sini saya sekarang udah menunjukkan pukul 5 ini ya. Ini saya lagi off ini dari pagi. Ini hari Selasa ini. Ya emang kebetulan ya anak-anak sekolah udah pada libur ya, mendekati libur Natal dan Tahun Baru nih teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ke screen record ya. Iya ini teman-temannya, aduh ini alhamdulillah saja teman-teman ya, baru dapat 9 tarikan nih ya. Insya Allah habis maghrib saya lanjut lagi ya. Ya kita buka nih. Nah ya ini 8.400 nih untuk argo PNA, argo jarak tempuh minimum ya. Ada yang 10.000 nih di atas 4 kilo ya, 4 kilo ya. Nah, jadi emang untuk beberapa hari terakhir ini ya
terbilangnya saya naik di kota Serang ini ya segini gitu tuh, nggak jauh dari 10 11 12 tarikan gitu ya, 10 ke atas lah gitu. Nah ini segini ya, beda jauh ketika saya narik di daerah Tangerang ya. Ini terbilangnya saya on time terus ini dari pagi, ini aplikasi on terus nih, walaupun saya memang untuk melipirnya kurang ya, lebih banyak di rumah ya, karena saya beberapa kali melipir hasilnya sama saja, nggak ada yang masuk gitu. Beda ketika saya narik di Jabo ya, daerah Jabodetabek ya. Nah ini tanggal 15 November nih, masih daerah sono ini ya. Ini kayak ini kan pendapatan 246.000 20 tarikan. Ini sebenarnya saya bisa aja lebih dari segini, bahkan 30 bisa aja. Emang kebetulan saya nggak ngoyo banget di sana ya. Alhamdulillah dengan pendapatan segini, saya masih bisa tidur siang gitu loh. Artinya nggak terlalu capek ke badan gitu. Ya sedapatnya bisa setoran 200, bawa pulang uang ke rumah ya kan. Nah ini kan 21 November ada sampai 300 nih. Ya gini, ini masih di sana ya. Ini kalau bisa di scroll ke bawah lagi ya, ya paling-paling nggak jauh dari angka 200, 250, 270, 180, 300 jarang lah ya, 300 jarang sih, kebanyakan 200 ke atas lah ya untuk daerah sono ini. Ini untuk argo-argo pendek ya teman-teman ya. Ya demikianlah teman-teman untuk video kali ini ya. Semoga kedepannya saya berharap dengan adanya penurunan tarif ini, customer yang menggunakan layanan selain aplikasi Gojek semoga saja pindah ke Gojek ya teman-teman ya. Jadi biar Gojeknya gacor gitu. Jadi walaupun tarifnya turun, tapi dengan banyaknya jumlah customer kan kita jadi sering dapat order dan jumlah ordernya banyak gitu ya. Jadi ya saya berharap ya Gojek juga bukan hanya menurunkan tarif saja gitu. Jadi ya keluarkanlah trik marketingnya untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa, atau berupa iklan lah gitu. Iklannya nggak mesti harus di media sosial atau televisi ya, lewat brosur ya, biar bareng-bareng sama baliho-baliho partai itu nggak apa-apa. Jadi sebelahnya lagi baliho capres, sebelahnya lagi caleg, sebelahnya lagi ya Gojek gitu ya, nggak apa-apa lah. Oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.